Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi terkait pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Yang pertama terkait distribusi rincian alokasi formasi. Alokasi formasi mencakup unit kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman. Terdapat formasi umum dan formasi khusus lulusan terbaik. Kriteria pelamar yang pertama, formasi umum. Pelamar harus lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman. Yang kedua, formasi khusus putra-putri lulusan terbaik. Pelamar harus lulusan perguruan tinggi dalam atau luar negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude. Yang kedua, memiliki jenjang pendidikan paling rendah strata 2 atau S2. Selanjutnya, lulus dari perguruan tinggi berakreditas A atau unggul dan program studi berakreditas A atau unggul pada saat kelulusan. Adapun untuk persyaratan, yang pertama, warga negara Indonesia, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau dihentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, tidak berkependudukan sebagai calon PNS, calon P3K, prajurit TNI, atau anggota Polri. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai yang dilamar, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agama. Adapun untuk tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan, untuk pembuatan akun silahkan di SSCISN untuk pendaftarannya online. Pelamar hanya boleh memilih satu formasi. Kesalahan dalam memilih formasi menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Adapun untuk dokumen persyaratan formasi umum, yang pertama, surat lamaran ditunjukkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Yang kedua, pasporto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Yang ketiga, asli kartu tanda penduduk atau KTP. Yang keempat, asli ijazah atau bagi kelulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Yang kelima, asli transkrip nilai. Yang keenam, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Selanjutnya, surat pernyataan bebas narkoba ditandatangani dan dibubuhi materai. Selanjutnya, surat pernyataan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Adapun untuk dokumen persyaratan formasi khusus, pelamar harus mengunggah semua dokumen persyaratan formasi umum dan asli sertifikat akreditas perguruan tinggi dan program studi yang berakreditasi A atau unggul pada Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi
saat kelulusan di aplikasi SSCSN. Unggah dokumen persyaratan, yaitu semua dokumen persyaratan harus dipindah atau di-scan menjadi format PDF atau JPG sesuai kebutuhan dalam unggahan persyaratan di aplikasi SSCSN. Selanjutnya, dokumen yang membutuhkan e-materai harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum dibubuhi e-materai sesuai panduan pada aplikasi SSCSN. Adapun untuk jadwalnya, silakan Bapak Ibu sesuaikan saja atau Bapak Ibu silakan lihat di pengumuman dengan ketentuan dan dapat dilihat pada laman resmi SSCSN. Selanjutnya, untuk tahap seleksi, yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar atau SKD menggunakan CAT, terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan karakteristik pribadi. Yang ketiga seleksi kompetensi bidang atau SKB, terdiri dari praktek kerja, psikotest, dan wawancara moderasi beragama. Selanjutnya, sistem seleksi, yaitu kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah. Pelamar yang dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan pada proses verifikasi tidak dapat mencetak kartu peserta ujian. Selanjutnya, kelulusan seleksi kompetensi dasar didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 651 tahun 2023. Pelamar SKB adalah pelamar yang lulus SKB dan secara peringkat tidak melebihi 3 kali alokasi kebutuhan yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis kebutuhan dan pengelompokan yang sama. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi. Adapun untuk ketentuan lainnya, yang pertama pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi dasar. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggahan pelamar yang tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga tidak dapat diverifikasi dan dinyatakan gugur. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta, ketentuan, dan atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau pelamar diberhentikan sebagai CPNS atau PNS. Selanjutnya, keputusan panitia bersifat final atau mutlak. Seluruh proses pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Himbauan kepada seluruh pelamar CPNS Kementerian Agama agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Inilah Bapak Ibu terkait rincian untuk pengumuman seleksi CPNS Kemenak tahun 2023. Semoga membantu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time